akan menjelaskan tentang Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Dilansir dari kompas.com tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti telah menenggelamkan sebanyak 40 kapal di perairan Natuna. Dan Pontianak, Bu Susi menenggelamkan kapal-kapal itu bukan tanpa alasan loh teman-teman. Kapal tersebut adalah kapal-kapal yang mencuri ikan di Indonesia. Jadi negara kita berhak untuk mengambil sanksi kepada kapal asing tersebut karena telah melanggar batas teritorial perairan Indonesia. Setiap negara yang memiliki pesisir pantai memiliki dua zona utama teritorial perairan, yakni laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif negara tidak lebih dari 200 mil laut atau 370 km dari garis pangkal laut teritorial. Bagian 5 Pasal 55 Konvensi PBB mendefinisikan ZEE sebagai zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum yang ditetapkan dalam bab ini, di mana hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak dan kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan konvensi ini. Oleh karena itu, pada tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS menetapkan seperangkat aturan tentang bagaimana membagi wilayah laut. Suatu negara memiliki kendali atas dasar laut juga. Kapal-kapal yang berlayar di permukaan laut di wilayah yang membentang hingga 12 mil laut atau 22 km dari garis pantainya. Ini disebut laut teritorial suatu negara dan garis besarnya mirip dengan perbatasan yang ada di darat. Meluas melampaui titik ini dan mencapai hingga 200 mil laut atau 370 km dari pantai suatu negara, terletaklah zona ekonomi eksklusifnya di wilayah ini. Suatu negara memiliki hak mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut, tetapi tidak memiliki hak atas apa yang ada di permukaan. Karena setiap kapal di zona ekonomi eksklusif pada dasarnya berada di perairan internasional. Sedangkan apabila dua negara jarak antara pantai mereka kurang dari 400 mil laut, maka batas antara negara harus diselesaikan melalui negosiasi. Konvensi tidak menentukan bagaimana hal ini harus dilakukan dalam banyak kasus, tetapi tidak semua kasus apa yang disebut prinsip equidistantia telah diikuti, menyiratkan bahwa batas ditarik pada jarak yang sama antara negara-negara yang berdekatan. Ada banyak kasus klaim bersaing yang masih belum terselesaikan, terutama yang menyangkut sengketa kedaulatan atau pulau tak berpenghuni. Baik teman-teman, dilansir dari LBH Pengayuman Unpar, pada saat Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia belum memiliki aturan domestik terkait wilayah maritim, sehingga masih mengadopsi aturan dari kolonial Belanda atau TZMKO. Tahun 139, TZMKO mengatur bahwa lebar maksimal laut teritorial yang dapat dimiliki Hindia Belanda adalah 3 mil laut atau 5,5 km di setiap pulaunya. Tentu saja hal ini menyebabkan adanya laut bebas di antara laut teritorial Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Hal semacam ini sangatlah berbahaya bagi negara karena kapal-kapal dari lain yang tidak bersahabat bisa dengan mudah mengerahkan kapal perang untuk mengancam kedaulatan negara. Oleh karena Indonesia berupaya untuk mengubah sistem hukum internasional yang ada saat itu berlaku. Mokhtar Kusumatmaja menemukan putusan Mahkamah Internasional untuk kasus Agrarian Fisheries Care. Terdapat satu elemen dari dalam kasus tersebut, yaitu diterimanya praktik Norwegia yang menerapkan garis pangkal lurus untuk menutup pulau-pulau kecil yang berlokasi di hadapan pantainya. Akhirnya, elemen tersebut juga diupayakan untuk diterapkan di Indonesia, dan pada tanggal 13 Desember 1957, usulan tersebut akhirnya dideklarasikan oleh Perdana Menteri Juanda. Deklarasi tersebut menjadikan tidak adanya laut bebas di antara teritorial perairan Indonesia. Kapal-kapal asing yang melintas, asalkan tidak bertentangan dan mengganggu kedaulatan negara. Deklarasi Juanda tersebut segera disusul dengan suatu peraturan perundang-undangan domestik Indonesia yang terutang pada Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Namun demikian perjuangan jauh dari kata selesai. Deklarasi dari Indonesia tersebut tidak serta-merta diterima masyarakat internasional. Negara-negara maritim besar yang sudah biasa menggunakan laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia sebagai jalur pelayaran angkatan lautnya segera menentang deklarasi Juanda. Lalu dimulailah kisah panjang perjuangan diplomasi Indonesia semenjak Konferensi Hukum Laut PBB 1 di Jenewa tahun 1958, Konferensi Hukum Laut PBB 2 tahun 1960, hingga Konferensi Hukum Laut PBB 3 tahun 1973 hingga 1982 untuk memperjuangkan diterimanya prinsip deklarasi Juanda, yang kemudian dikenal dengan istilah prinsip negara kepulauan oleh masyarakat Indonesia. Dalam Konferensi Hukum Laut PBB 3, Indonesia mengajak negara-negara yang sepemikiran dengan Indonesia dan negara-negara yang bentuk geografisnya serupa dengan Indonesia seperti Filipina, Mauritius, dan Papua Nugini untuk bersama-sama berjuang hingga diterimanya prinsip negara kepulauan dalam Konferensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982. Dengan diterimanya prinsip negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, secara resmi menurut hukum internasional wilayah kedaulatan Indonesia bertambah 4 kali lipat tanpa jalur perang.
Indonesia memiliki garis pantai terbesar ketiga sepanjang 54,720 km dan memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar ke-6 di dunia, yakni seluas 6.159 km per kubik. Indonesia terseret dalam sengketa Laut Cina Selatan sejak 2010. Setelah Cina mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di wilayah utara Kepulauan Natuna, Indonesia menilai klaim Cina atau sebagai Kepulauan Natuna tidak memiliki dasar hukum. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang zona ekonomi eksklusif. Sebagai penutup, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah zona ekonomi eksklusif yang sangat luas. Pengelolaan yang bijak dan sesuai hukum akan menjamin kedaulatan ekonomi laut serta kesejahteraan bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.